Welcome guys. Ini alur cerita film Korea The Tower tentang gedung kembar tinggi 400 meter terbakar di Korea. Jangan lupa subscribe Sutradara Kata. Kita mulai. Film baru mulai terlihat sungai Han dan gedung pencakar langit. Bekerja di tempat keren pasti bangga. Itulah yang dirasakan Lee Dae-ho ketika pergi kerja naik MRT. Dia melihat kantornya menara kembar di kota Seoul. Namanya apartemen Tower Sky, tinggi 400 meter, termewah dan tertinggi di Korea. Tiba di control room, Lee adalah pengawas fasilitas Tower Sky. Nanti malam ada pesta Natal, restoran bersiap-siap dipimpin Yoon-hee, supervisor. Tak lama ada kompor terbakar di restoran, tapi tak ada air dari alat penyiram. Lee menemukan bukti pipa penyiram di lantai 60-80 telah membeku. Tapi bos minta Lee untuk fokus memantau persiapan pesta. Di tengah kesibukan, Hana anak tunggal Lee datang ke kantor. Yoon-hee membantu Hana yang menangis. Segera Jung-sun, teman Lee, mengajak Lee pergi kerja lagi. Malamnya pesta dimulai. Kembang api dan salju buatan dari 10 helikopter membuat Tower Sky terlihat keren. Tahu-tahu di atas, angin kencang membuat helikopter hilang kendali menuju Sky Bridge. Box salju merusak kaca dan menancap. Heli ketarik menghantam lantai 63, kabel baja putus, box salju jatuh. Heli berhenti di ruang mesin, api membesar dan menyebar karena tak ada air di alat penyiram. Tamu pesta berlari ke tangga darurat, ke lobi, ke jalan. Lee melihat monitor untuk mencari di mana Hana dan Yoon-hee. Di tempat lain, Yoon-hee dan Hana dilarang masuk lift lantai 67. Tapi mereka beruntung karena lift turun dan terbakar. Yoon-hee melihat lidah api di celah pintu, dia menjauh bersama Hana. Di kantornya, Lee melihat Yoon-hee berlari melawan arus di lantai 67. Lee menyusul ke lokasi. Pemadam tiba. Direktur dan Kapten Yongki mendapat info. Bahan bakar helikopter habis terbakar di lantai 63, membuat gedung rusak parah. Mayoritas pemadam melakukan evakuasi survivor. Dipimpin Kapten Yongki, sebagian diantar alat ke lantai 19, pecahkan kaca, nanti naik tangga darurat ke lantai 63. 44 lantai. Televisi menyiarkan live kebakaran gedung tertinggi di Korea. Lee diselamatkan Kapten Yongki dari ledakan. Setelah itu dia memandu kapten menuju lantai 63. Dia lanjut mencari Hana di lokasi restoran. Tim pemadam menjebol tembok, pusat api telah menyebar ke lantai lain. Usaha pertama gagal, kapten menghancurkan kaca agar api habis terbakar sendiri. Api tetap menyala, kapten heroik meledakkan oksigen tabung, akhirnya sumber api padam. Lee bertemu Hana. Perjuangan keluar gedung dimulai, diwarnai kedekatan Lee dan Yoon-hee. Di luar restoran lantai jebol. Pemadam Byung-men terjatuh tapi tidak tewas. Restoran juga hancur, banyak korban tewas. Di saat kritis, Yoon-hee melihat kabel gondola. Pemandangan tinggi membuat ngeri, tapi ini satu-satunya peluang. Dipandu oleh Lee, satu persatu melompat ke gondola, tapi satu orang tewas. Gondola merosot dan macet, nyawa survivor ditahan kabel. Lee memimpin mengayun gondola dan melompat ke lantai gedung. Satu nyawa tak selamat.
Lanjut, mereka melihat Sky Bridge akan pindah ke Tower 2. Di tempat lain, Kapten dan Sunwo memantau Sky Bridge, mereka menyusul. Sky Bridge tak kuat diinjak bersama-sama, Hana menyeberang di depan, disusul yang lain. Mr. Chang tak sabar antri, dia tewas terjatuh, akibatnya Sky Bridge runtuh. Terlihat Sunwo heroik menggendong Hana menuju tower seberang. Panggilan HT pada Sunwo tak ada respon, Kapten berduka. Lee juga kehilangan Hana. Di pos komando, arsitek menyarankan Tower Sky dirobohkan karena sudah miring, akan menimbulkan bencana lebih besar. Wali kota setuju meledakkan Tower Sky. Tak lama, direktur minta kapten meledakkan tangki air 800 ton di lantai 85. Kapten minta bantuan Lee menuju tangki air. Melihat Lee masih berduka, kapten menjelaskan keadaan darurat karena kapten butuh sidik jari Lee untuk membuka tangki air. Posko minta semua tim untuk keluar gedung. Tiba di tujuan, akses pintu pertama dibuka oleh Lee. Kode sidik jari ditambah pin 6 angka, Lee membuka tangki. Tsunami menyerang Yunhee. Yunhee selamat. Sunwo dan Hana tadi bangun dari pingsan lanjut berjuang ke rooftop. Kapten mendapat kabar Sunwo dan Hana selamat. Dari hati Kapten, Lee senang mendengar Hana selamat. Sunwo dan Hana lanjut naik heli evakuasi. Waktu berlalu, semua survivor bertemu, Kapten dan Byungman senang, Lee dan Yunhee lebih senang lagi karena Hana selamat. Subuh datang, tim peledak masuk Tower Sky memasang bom. Dipandu Lee, mereka ke lift barang lantai 60 ini. Semua pasrah, lift turun ekspres 23 lantai, macet di lantai 37, semua panik melompat-lompat. Lift bergerak lagi, turun 31 lantai, macet lagi di lantai 6. Lee dan Kapten sigap keluar tapi lift bergerak lagi, memisahkan Lee dan Yunhee. TV memberi update korban meninggal belum terdata dan gedung akan diledakkan ketika masih ada survivor di basement. Di luar, Lee bertemu Hana, Lee akan mencari Yunhee. Di posko tak ada harapan, tak ada sarapan. Beruntung Kapten menunjuk satu peluang, yaitu ledakan tangki air hujan di basement untuk menghanyutkan survivor ke Sungai Han. 15 menit lagi Tower Sky diledakkan. Di gedung, Kapten melompat lorong lift, remote peledak bom yang dibawanya terjatuh dan tertutup lift. Dibantu kode suara dari Byungman, Kapten menemukan lokasi survivor. Lee bertemu Yunhee lagi. Mereka menuju titik evakuasi. Tugas terakhir, Kapten pasang alat peledak di tangki. Bom alat terpasang, Kapten sengaja berlari paling belakang dan mengunci pintu evakuasi. Kata Kapten, tadi remote control jatuh, aku ledakan tangki secara manual. Mereka berkumpul lagi, tak ada yang berkata-kata ketika mendengar Kapten berkorban nyawa. Lee mengontak, Kapten, Anda pahlawan, kami sudah di titik evakuasi. Kapten bunuh diri meledakkan tangki air. Di darat, Tower Sky diledakkan.
Di dalam air, tubuh survivor terseret arus. Tak lama, terlihat survivor selamat di Sungai Han yang bersih. Lalu kapal rescue datang. Setelah itu Hana berkumpul dengan papinya dan Yunhee. Selesai. Jangan lupa tinggalkan kesan kalian, tulis komen, like, share. Alur film selesai.